Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dini Sera Afriyanti, keluarga korban pembunuhan beserta kuasa hukum, Senin pagi mendatangi Komisi Yudisial di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ya, kedatangan mereka untuk melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Masih tidak terima dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, ayah, adik, dan kuasa hukum korban Dini Sera Afriyanti Senin pagi mendatangi gedung Komisi Yudisial di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Mereka melaporkan 3 hakim bernama Irintuah Damanik, Heru Hanindyo, serta Mangapul yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dari kasus pembunuhan. Menurut kuasa hukum korban Dimas Yemahura Al-Faruq, pihaknya harus melaporkan ketiga hakim tersebut ke Komisi Yudisial agar nantinya dapat diusut ada atau tidaknya pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim karena telah menimbulkan putusan kontroversi dengan mengabaikan bukti-bukti yang dituangkan oleh jaksa penuntut umum. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Dan kami berharap putusan dari Komisi Yudisial itu merubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana dan lebih arif dalam memutus perkara, mengedepankan keadilan dan kebenaran. Ayah korban hingga kini sangat kecewa dengan putusan tersebut dan meminta agar semua pihak terkait dapat memberikan rasa keadilan atas kasus ini. Harapan Bapak mudah-mudahan mohon kepada semuanya mohon diadili yang sebenar-benarnya. Harapannya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Ya mudah-mudahan bijaksana hakim dan semuanya penegak hukum itu semuanya adil. Pak, atas putusan hakim kemarin yang membebaskan terdakwa ini Bapak perasaannya seperti apa? Bapak kecewa lah, walaupun Bapak orang bodoh apalagi orang pintarnya. Bapak juga orang bodoh tidak masuk akal gitu. Seperti diketahui, keputusan 3 hakim Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak mantan anggota DPR RI Edward Tanur menuai kecaman berbagai pihak. Jaksa penuntut umum pun telah mengajukan kasasi pasca vonis tersebut. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya, Putri dan juga pemirsa, hari ini kuasa hukum dari Dini Sera Afriyanti ini mendatangi DPR untuk mencari keadilan. Nah, telah bergabung bersama kami rekan Leo Chandra yang saat ini bersama dengan kuasa hukum dari pihak Dini Sera Afriyanti. Leo, ada informasi terbaru apa di gedung DPR RI? Silakan. Iya, selamat siang Vena, Putri, dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwasannya hari ini Komisi 3 langsung dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi 3 yaitu Habibur Rahman yang juga ini menyampaikan bahwasannya siang ini akan ada rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan kasus setelah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan Gregorius Ronald Tanur yang dinyatakan ini bebas menjadi tersangka. Dan kemudian ini menjadi sesuatu hal yang disoroti publik dikarenakan memang pihak dari kuasa hukum dan juga pihak dari keluarga dari almarhum Dini ini kemudian tidak terima dengan hasil keputusan dari majelis hakim yang menyatakan bahwasannya ada banyak sekali fakta-fakta persidangan yang kemudian dihadirkan oleh pihak kuasa hukum. Dalam hal ini adalah Dimas Yemaheru, kemudian juga pihak keluarga yang kemudian hasil dari keputusan majelis hakim ini menyatakan bahwasannya Ronald Tanur ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah secara sah. Dan kemudian siang ini pada pukul 1 pihak dari kuasa hukum dan juga tadi saya sempat berbincang dengan pihak kuasa hukum yang menyatakan bahwasannya siang ini pada pukul 1 akan dilakukan rapat
RDPU bersama dengan Komisi 3 begitu di DPR RI, yang juga kemudian ini akan dihadiri oleh ayah dari almarhum Dini dan juga sang adik begitu, di mana tadi dalam perbincangan ini saya juga melihat beberapa barang bukti yang juga ini akan disampaikan juga kepada pihak dari Komisi 3 DPR RI, dan juga hal ini menjadi perhatian juga bagi Komisi 3 DPR RI, di mana siang ini juga pihak dari Komisi 3 DPR RI maksud saya ini akan juga menghadiri ataupun mengundang begitu pihak dari ahli pidana hukum, yaitu Asep Irawan, dan juga beberapa dari fraksi yang juga turut diundang seperti pihak kepolisian juga akan pihak dari Komisi 3 ini sudah mengundang begitu, dan juga adanya yang dirasa terkait dengan background kasus kejadian ini, di mana memang diketahui almarhum Dini ini mengalami pemukulan kemudian yang menyebabkan sampai pada akhirnya almarhum Dini ini sampai meninggal dunia. Dan untuk mengetahui, Vena dan juga pemirsa TV One, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak bagaimana hasil wawancara saya bersama dengan kuasa hukum dari almarhum Dini, dari Dimas Syamaheru. Berikut laporannya. Selaku kuasa hukum, Pak, dan hari ini datang ke Komisi 3 begitu, sudah dikonfirmasi juga oleh pihak Komisi 3 bahwasannya nanti akan juga dihadiri oleh pihak keluarga. Nah, dari pihak keluarga sendiri ini siapa aja nanti yang datang, Pak? Iya, dari keluarga yang hadir adalah ayah kandung dari almarhum Dini Sera Afrianti dan adik kandung dari almarhum Dini Sera Afrianti, Pak. Nah, ini saya lihat Bapak ada bawa berkas, ini berkas apa, Pak? Apakah nantinya berkas ini juga akan diserahkan Komisi 3 atau seperti apa, Pak? Iya, nanti akan kami sampaikan dan kami paparkan di rapat dengar pendapat umum ya di Komisi 3 berserta dengan berkas-berkas, sehingga ini menjadi sebuah kajian yang dapat dipertimbangkan tentang fakta-fakta di persidangan yang bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Oke. Ini berkaitan dengan pertentangan itu apa saja, Pak, dari pihak keluarga sendiri nantinya akan juga diserahkan begitu di depan Komisi 3 berkaitan juga dengan fakta-fakta pada saat persidangan? Iya, ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim Negeri Surabaya yang bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti ya. Pertama adalah tentang visum et repertum, yang kedua adalah tentang pertimbangan adanya niat baik dari tersangka untuk membawa ke rumah sakit, padahal itu tidak ada niat itu, dan yang ketiga adalah kurangnya alat bukti atau saksi. Begitu. Bagaimana Mas Dimas ini selaku kuasa hukum dari almarhum ataupun pihak keluarga melihat hasil keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan akhirnya Ronald ini dinyatakan bebas dan tidak terbukti secara sah? Seperti apa ini pihak kuasa hukum sendiri menilai? Ya, saya menilai bahwasannya di sini hakim telah mengesampingkan asas-asas keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan daripada putusan untuk melindungi hak-hak dari almarhum Dini Sera Afrianti dan ahli warisnya. Dalam ini anaknya yang telah mengalami dugaan tindakan pembunuhan. Sehingga hal-hal seperti ini sangat mencederai asas kemanusiaan dan keadilan hukum di Republik Indonesia. Tentu ini akan menjadi presiden buruk jika tidak ada perbaikan terhadap moral dan etika hakim seperti ini, dan ini akan berpengaruh pada penegakan hukum dan keadilan di masyarakat khususnya di Republik Indonesia. Terkait dari keluarga almarhum Dini sendiri, bagaimana Pak ini reaksinya dan juga responnya, ataupun apakah ada perbincangan nih setelah keputusan Majelis Hakim memutuskan akhirnya Ronald ini dinyatakan bebas ataupun tidak bersalah secara sah? Ya, keluarga tentunya sangat kecewa dan sangat prihatin dan sangat tidak menyangka bagaimana korban dengan bukti-bukti nyata dalam keadaan jasad korban yang penuh dengan luka-luka, penuh dengan bekas-bekas dugaan tindakan kekerasan, kemudian tersangkanya dibebaskan. Dan karena korban ini keluarganya adalah orang yang tidak mampu, tentunya dia merasa adanya disparitas perlakuan di mata hukum yang ini menyebabkan adanya persepsi bahwasanya orang yang miskin, orang yang lemah tidak pernah mendapatkan keadilan di mata hukum. Dan kemudian juga tadi kita dapat konfirmasi juga dari Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang mengatakan bahwasannya membenarkan bahwasannya pihak dari Komisi 3 ini menerima dan juga nanti akan menghadirkan saksi ahli pidana begitu dalam pertemuan siang ini bersama pihak keluarga dan juga kuasa hukum. Bagaimana nanti Bapak melihat harapannya seperti apa? Ya, harapan saya ini menjadi sebuah pintu baru yang membuka keadilan bagi keluarga korban, dan ini menjadi jalan bagaimana keluarga korban ini mendapatkan hak-haknya, mendapatkan keadilan terhadap putusan yang nantinya akan diperiksa di tingkat kasasi.
Ya, Vena, itu dia tadi perbincangan saya langsung dengan pihak dari kuasa hukum dan juga keluarga dari almarhum Dini yang menyatakan bahwasannya pihak dari kuasa hukum ini nantinya akan membawa dan juga menunjukkan bukti-bukti yang ini tidak sesuai dengan hasil keputusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan juga dalam hal ini Komisi 3 DPR RI juga akan meminta tingkat kasasi jasa untuk menyiapkan memori kasasi yang kuat terkait dengan kasus ini dan juga hasil dari vonis yang menyatakan bahwasannya Ronald Tanur ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah secara sah. Begitu laporan kami, kembali ke Anda di studio, Vena. Baik, terima kasih Leo dari Gedung DPR RI. Sementara itu pemirsa, Pengadilan Negeri Surabaya, di Pengadilan Negeri Surabaya maksud kami saat ini sedang berlangsung penggalangan uang koin untuk Hakim Damanik. Seperti apa kondisi di sana sekarang? Sudah ada rekan kami Goldi Gumilang. Silakan Goldi. Selamat siang Putri, Vena dan juga pemirsa. Benar sekali, unjuk rasa memprotes vonis bebas terdakwa Ronald Tanur oleh Majelis Pengadilan Negeri Surabaya berlangsung sejak pagi hari tadi. Ada sejumlah kegiatan seperti yang Putri sampaikan, yaitu mengumpulkan uang koin yang nantinya akan diberikan kepada 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur. Dan juga selain itu ada aksi simbolis tabur bunga di depan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai bentuk atas yang dinilai ketidakadilan oleh korban, yaitu Dini Sera yang juga sebagai kekasih dari terdakwa Ronald Tanur. Selain itu pemirsa, demo yang dimulai sejak pukul 10 pagi tadi diikuti ratusan massa, di mana ratusan tersebut adalah yang tergabung dalam aliansi buruh dan juga ada aliansi LBH se-Jawa Timur. Dan saat ini pemirsa, tadi sekitar pukul 1 siang sudah dilakukan mediasi oleh sejumlah pendemo yang masuk ke kantor Pengadilan Negeri Surabaya dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dan saat ini sedang dilakukan sesi wawancara. Selain itu juga tadi sempat ada ketegangan aksi antara pendemo dan juga petugas keamanan dari Pengadilan Negeri Surabaya, di mana tadi ada beberapa pendemo yang masuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Surabaya dengan membawa karangan bunga, 2 karangan bunga, 1 berhasil dimasukkan ke dalam kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan 1 rusak karena tadi sempat terjadi desak-desakan antara petugas keamanan dan juga para pendemo. Tentu aksi ini didasari dari protes mereka atas vonis bebas Ronald Tanur, mengingat tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu 12 tahun penjara, dan di sini juga para pendemo menginginkan untuk 3 hakim, salah satunya adalah Damanik, untuk dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak mengindahkan fakta-fakta selama persidangan dalam kasus dugaan penganiayaan dan juga menyebabkan korban meninggal dunia. Putri dan juga Vena, kembali ke studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.